Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham Zata. Dan ini juga membuka mata saya bahwa Lokop itu ternyata bisa dijual, ya. Jadi saat perusahaan itu IPO, itu kan suka ada tulisan eh, pemegang saham lama yang udah dapat harga saham di bawah harga IPO atau pemilik lama lah seperti itu akan di lock up selama 8 bulan, selama 6 bulan, selama 12 bulan gitu kan Mas Bud. Lihat di sini ternyata itu bisa keluar. Nah, ini kita lihat di kasusnya si saham Zata, teman-teman. Nah, kita lihat di sini Mas Bro. Zata itu belum lama IPO, belum ada 8 bulan. Dan kalau kita masuk ke prospektusnya, coba kita lihat aja langsung prospektus dari Zata. Ini nomor 22 dulu guys. Kita buka nomor 22 di sini. Ini ya, ini adalah struktur modal dasar dari Zata waktu dia IPO. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, itu PT Lembur Sedaya Investama itu memiliki 72,93%. Nah, ini masyarakatnya udah 20%, berarti kepemilikan dia itu segini setelah saham itu IPO. Dan kita langsung balik lagi ke nomor ya ini langsung aja ke sini guys, yaitu pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Dan kalau kita lihat di sini Mas Bro, pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya sampai 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran itu efektif. Jadi kayak Goto gitu guys, itu di lock 8 bulan. Dan pemilik saham lama di Goto itu memang ngejualnya pas 8 bulan, lock up-nya selesai, baru mereka bisa jualan. Nah, kalau Zata beda. Ini IPO-nya baru kemarin, teman-teman. Ini IPO sekitar bulan November, Desember, Januari, baru 3 bulan. Nah, sini tertulisnya itu 8 bulan di lock. Nah, kalau kita lihat balik ke catatannya dari insidernya, teman-teman, itu keluar lembur ini kan Lembur Sedaya Investama ini udah keluar mungkin hampir 10%. Nah, ini kalau kita hitung di sini sekitar mungkin 9 juta lot, teman-teman. Kalau kita lihat di IPO-nya Zata itu 17 juta lot. Nah, ditambah lagi dari PT Lembur tadi yang keluar dia 9 juta lotan. Jadi luar biasa banget, guys. Jadi ini yang mau saya titik beratkan. Ternyata lock up itu bisa diterobos. Wow. Jadi jangan istilahnya itu nggak tahu nih sistemnya bursa itu gimana. Apakah memang bursa itu udah nggak peduli dengan retail lagi gitu ya, udah nggak peduli lagi retail mah bodo amat lah gitu kan, mungkin kan seperti itu bursa. Jadi dia membiarkan emiten-emitennya itu lolosin. Harusnya sih ya apa namanya, peraturannya itu nggak boleh seperti itulah. Kalau di lock ya bener-bener di lock, dan yang punya saham lama itu nggak boleh jualan. Lah ini bisa jualan, itu caranya gimana gitu lah. Maksudnya seperti itu. Ini protes juga nih buat bursa nih guys, kenapa seperti itu gitu loh. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman, ini udah berkurang. Sekarang kepemilikannya Lembur Sedaya Investama itu udah 62%. Dan kalau kita lihat di prospektusnya, itu tadi berapa? 72,9. Nah, ini udah turun 10%-an. Ya kan? Udah turun hampir 10%. Udah dijual guys, baru 3 bulan. Ya, belum 8 bulan. Nah, itu masalah yang pertama. Terus di Zata ini, kalau kita lihat di sini guys ya, kita baca berita dulu. Emiten hijab terafiliasi Aagim gagal bayar hutang ke Bank Raya. Ini Bank Agro ya, Bank. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pemberitahuan bahwa grup STS udah buka lagi, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 18, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari atau grup Februari. Nah, apa itu STS rekomendasi dan diskusi 18? Nah, seperti Mas Bro contohnya. Nah, kita akan ada menu swing, menu EDT dan menu scalping jika market mendukung. Nah, contohnya seperti ini. Atau bagi teman-teman yang belum jelas, Mas Bro bisa lihat video di atas. Nah, ini saya udah pin di atas kayak gitulah STS rekom dan diskusi 17 yang lagi jalan saat ini. Langsung japri saya aja, jangan salah orang. Kontak saya cuma ada di deskripsi dan kita akan langsung lihat ke video selanjutnya. Terus yang kedua itu gini guys. Ini dari sini guys ya. Kita baca di sini ya. Teranyar langkah perusahaan Asep Sulaiman Sang Sultan Subang. Nah, ini PT yang Asep Sulaiman itu adalah pemilik PT Lembur Sedaya Investama ini guys. Ya, pemilik PT Lembur Sedaya Investama. Nah, itu
nih ya, mengalihkan sahamnya pada masa lock-up dapat berujung sanksi. Berarti cuma sanksi, teman-teman. Sebenarnya enggak lock-up beneran. Enggak lock. Misalnya setahu saya nih ya, setahu kita mungkin retail itu kalau periode lock-up tuh bener-bener nggak bisa dijual gitu ya, dikunci gitu. Jadi nggak bisa di sell gitu ya. Ternyata bisa, cuman ujung-ujungnya sanksi. Ya, ternyata cuman ujungnya sanksi. Jadi kalau misalnya istilahnya itu tanda kutip itu jahat gitu ya, ownernya lah seperti itu, ya mereka bisa jual kapan aja, bahkan pas waktu IPO. Nah, nanti cuma ujungnya sanksi ya. Kayak kalau kita misalnya ada lampu merah, teman-teman, kan motor kita berhenti nih di lampu merah. Nah, kan pilihan mau nerobos apa berhenti, kan tinggal digas doang. Nah, berarti sistem lock di bursa itu cuma kayak lampu merah, bukannya portal. Paham ya di sini, Mas Bro? Saya kira itu awalnya lock di bursa itu kayak portal, jadi ditabrak pun nggak bisa gitu ya. Tapi ternyata cuma lampu merah sistem lock di bursa, jadi kita bisa nerobos kapan aja gitu ya. Cuman masalahnya nanti ya ditilang, kena sanksi. Nah, sanksinya apa juga nggak tahu. Tapi misalnya nih pas waktu periode IPO, wah sahamnya arak gitu ya, terus yang punya jualan gitu ya. Misalnya modalnya cuma 5, dijual di 200 gitu misalnya. Di saat IPO, wah dia langsung cuan banyak. Mau bayar berapa? Misalnya udah untung 100 miliar. Ya nggak? Modalnya cuma 1 miliar, untung 100 miliar. Mau dikasih denda 20 miliar, dikasih nyoh. Masih untung 79 miliar. Ya kan? Masih untung banyak ya. Walaupun sebenarnya kalau harusnya sih kalau lock itu harusnya kayak portal gitu ya, bukan lampu merah lah. Mungkin bahasa seperti itu yang kita ke bursa gitu, ngasih tahu ke bursa seperti itu, harusnya di portal bukan di lampu merah gitu ya. Jadi istilah seperti itu ternyata bisa dijual, teman-teman ya. Saham pemilik, saham pengendali saat periode lock-up itu bisa dijual ternyata. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu masalah Zata itu adalah ini, guys. Yaitu bayar hutang. Nah, coba kita lihat di sini, guys. Kita lihat di sini. Emiten hijab terafiliasi Agim, Zata, gagal bayar utang ke Bank Raya atau Agro ya. Ke Bank Agro. Di sini kita lihat di prospektusnya ya. Kita lihat ke prospektusnya di sini yaitu nomor 22, teman-teman. Oh, nomor 31. Nah, 31 di sini. Nah, di sini memang Zata itu ada utang yaitu ke Bank Agro. Ke Bank Agro itu sekitar 9,8 miliar. Ini kan dalam juta, berarti 9,8. Ini di beritanya juga sama, guys ya. Seperti itu ya, sekitar 9,8 tadi saya udah baca. Berarti ini, guys, ya bener ya hutangnya. Dan ini harusnya udah dilunasi loh. Udah dilunasi ya. Di saat di prospektus. Coba kita baca ke rencana penggunaan dana nomor 15. Lihat ya, tak lihatin. Nah, sekitar 5,91% akan digunakan perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban ya terkait dengan fasilitas kredit modal pinjaman tetap reguler kepada Bank Raya. Jadi istilahnya pas waktu IPO juga dana IPO-nya itu seharusnya juga udah bisa buat ngelunasin hutang yang 9,8 miliar itu ke Bank Agro. Cuman masalahnya nggak dibayarin. Dan di sini Agim yang kena loh. Nah, Agim yang istilahnya itu namanya dibawa-bawa kejelekannya si Zata. Wow, mantap sekali. Padahal Agim ini saya baca itu baru jadi komisaris itu pas waktu mau IPO. Belum lama sebelum IPO itu udah sebelum IPO, belum lama sebelum IPO baru diangkat. Nah, dan hutangnya ini udah dari tahun 2018. Nah, wow, Agim kena istilahnya itu diberakin lah seperti kayak bahasanya, dibawa jeleknya gitu ya. Nah, ini harusnya sih bursa lebih melindungi retail lah seperti itu. Yang pertama di portal lah, jadi nggak bisa pengendali itu jual sahamnya pada waktu masa lock-up. Dan perlu diperhatikan juga seperti ini ya, kalau misalnya perusahaan yang ingkar janji kayak gini, kan itu kan ingkar janji, teman-teman ya, perusahaan ingkar janji karena dana IPO-nya itu mau buat bayar hutang tadi buat ngelunasin, tapi nyatanya sampai sekarang enggak, sampai sahamnya itu gagal bayar dan jadi seperti itu ya, ARB berjilid-jilid. Jadi yang dirugikan retail juga ya. Jadi harusnya sih gimana ya, saya juga nggak tahu konsepnya gimana. Kan namanya rencana penggunaan dana itu kan kita nggak bisa ngontrol lah ya kalau retail itu. Ya udah percaya aja sama tulisan yang ada di sini gitu ya. Kita percaya sama tulisan yang ada di sini.
Ya, tapi ya kita kan nggak tahu kenyataannya gimana. Nyatanya si Zata ini juga istilahnya itu bohong gitu ya, enggak dana IPO-nya itu enggak buat ngelunasin ini sesuai dengan nomor 1 ini, cuman ya berarti masuk kantong kan seperti itu. Udah pemiliknya itu ngejual sahamnya di masa lockup, duit IPO-nya diambil ya, nggak dibayar hutang, makanya sampai sahamnya itu ARW berjilid. Bahkan si IPPE dan BEPS ini juga ikut-ikutan karena yang punya adalah PT Lembur juga. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini BEPS. Nah, BEPS ini ya, PT Berkah Global Investama itu juga sama. Pak Asep Sulaiman ini juga pemilik PT Lembur juga. Pemilik PT Lembur. Nah, kita lihat IPPE juga sama. IPPE juga sama. Nah, ini kan PT Lembur juga Asep Sulaiman juga. Seperti guys ya. Jadi istilahnya saham-saham Pak Asep Sulaiman ini bermasalah semua. Berarti kan yang bermasalah apanya nih? Orangnya kan berarti. Jadi semoga aja besok ke depannya orang-orang yang istilahnya itu udah di bursa udah seperti ini gitu ya. Track recordnya jelek ya. Jangan boleh perusahaannya tuh IPO lagi. Karena kalau orang itu kan punya istilahnya itu satu orang itu kan bisa punya banyak PT gitu kan. Ya atas nama beda-beda gitu kan, cuman pemilikan pasti SID-nya sama gitu namanya, misalnya namanya Fajar gitu, Fajar punya banyak PT menyebar gitu kan, harusnya di-ban orangnya. Besok kalau emiten 1, 2 IPO bermasalah seperti ini, harusnya emiten yang berikutnya jangan boleh IPO lah, seperti itu guys ya, karena ini 3 langsung guys ya, 3-nya bermasalah seperti itu. Oke, mungkin itu masukan aja buat bursa dan keluh kesah kita yang nyangkut di BEPS, IPPE, dan Zata. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.